Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan khotbah ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk Minggu Eksaudi ini tertulis pada Evangelium Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Begini bunyi natsnya, mari kita baca secara bersama-sama. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian bunyi natsnya. Shalom bagi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita melihat ketika Yesus sedang berjalan memasuki kota Yeriko, ada banyak orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mengikuti dia. Lalu, pada gerbang Yeriko, ada dua orang buta yang mendengar bahwa Yesus lewat. Mereka berseru kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari nats ini? Yang pertama ialah, ada dua orang buta tetapi tidak buta rohani. Kebutaan kedua orang ini tidak menghalangi mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka masih mampu mendengar dan percaya. Melalui pendengaran mereka, mereka maksimalkan itu untuk percaya dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Iman kepercayaan mereka itu adalah iman yang sangat besar, sebab melalui iman mereka, mereka percaya bahwasanya Yesus akan memberikan kesembuhan kepada mereka dari kebutaannya. Oleh karenanya Bapak Ibu, mereka berseru kepada Yesus. Boleh dikatakan bahwa kedua orang buta tersebut, walaupun mereka buta matanya, tetapi iman mereka tidak buta. Atau walaupun mereka tidak bisa melihat, tetapi mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya melalui nats ini, kita melihat bahwasanya iman kepercayaan itu lebih daripada jurang kelemahan dari manusia, melebihi akal dan ketidakmampuan kita. Oleh karenanya, setiap orang percaya itu tidak akan pernah bisa dihalangi karena kelemahannya atau ketidakmampuannya untuk percaya kepada Tuhan, untuk datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berserulah kepada Tuhan dengan memohon belas kasihan-Nya.
Kedua orang itu adalah orang yang lemah secara fisik dan sosial pada saat itu. Tentunya kebutaan mereka akan menjadi faktor pembatas bagi mereka sebagai warga sosial masyarakat pada saat itu. Namun, kebutaan mata mereka bukanlah atas keinginan mereka sendiri. Siapapun orangnya, pasti tidak ingin memiliki kebutaan sama seperti mereka. Itulah sebabnya pada saat itu orang yang buta akan termarginalkan atau terpinggirkan, dan bahkan pekerjaan mereka biasanya adalah menjadi pengemis yang memohon belas kasihan orang lain. Tetapi pada saat Yesus lewat, mereka berseru dengan iman percaya mereka, dengan keyakinan mereka. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Seruan mereka ini adalah gambaran secara umum manusia di hadapan Allah. Bahwasanya manusia memiliki keterbatasan dan akan terus tergantung kepada Allah yang tanpa batas, kepada Allah yang memiliki kuasa tanpa batas. Manusia memiliki kuasa yang terbatas atas dirinya. Manusia tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengatasi segala persoalannya. Sebab jika kedua orang buta itu mampu dengan kuasanya untuk mencelikkan matanya, kemungkinan mereka tidak akan membutuhkan obat, tidak akan membutuhkan tabib ataupun dokter, atau mungkin mereka tidak akan membutuhkan Allah. Jelas sekali Bapak Ibu, bahwasanya kita manusia yang diciptakan Allah adalah manusia yang memiliki kelemahan, yang akan sangat membutuhkan kuasa dari Allah. Demikian halnya yang disampaikan Tuhan Yesus yang tertulis pada Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tentang perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Apa yang disampaikan oleh pemungut cukai tersebut? Dia mengakui kelemahannya. Demikian halnya kedua orang buta tersebut. Mereka menyampaikan kelemahannya kepada Tuhan, menyampaikan keterbatasannya, menyampaikan ketidakmampuannya kepada Tuhan. Sama seperti pemungut cukai itu yang mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dari perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, lebih baik orang yang mengakui dosa dan kelemahannya daripada orang yang menganggap dirinya benar di hadapan Allah. Oleh karena keterbatasan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dimintakan untuk terus berseru kepada Tuhan, menyampaikan ketidakmampuan kita, menyampaikan kelemahan kita kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya. Kiranya Tuhan mendengarkan, kiranya Tuhan menjawab seruan orang-orang yang dikasihinya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah berhenti untuk berdoa berseru kepada Tuhan. Pada saat kedua orang buta tersebut berseru kepada Tuhan untuk memanggil Yesus yang sedang lewat, orang-orang yang mengikuti Yesus melarang mereka dan meminta mereka untuk diam. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kedua orang buta tersebut, bukannya mereka undur diri ataupun mereka kalah dengan
larangan yang ada atau tantangan yang ada itu. Bahkan mereka semakin berseru kepada Tuhan. Bahkan mereka semakin keras berseru memanggil Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagi setiap orang-orang yang beriman pada masa kesusahan, pada masa tantangan, kita dimintakan untuk tidak berhenti berdoa berseru kepada Tuhan. Tetapi kita dimintakan melalui firman Tuhan ini, agar semakin semangat dan giat untuk berdoa memuji memuliakan Tuhan. Berseru memanggil namanya, berseru meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Apapun problem dari kehidupan kita, apapun kesusahannya, terkhusus pada situasi saat ini Bapak Ibu. Walau virus corona mengancam akan mengambil nyawa kita, bukan berarti kita akan berhenti untuk menyampaikan seruan doa kita kepada Tuhan. Namun, semakin giatlah dan semakin keraslah berseru kepada Tuhan. Seperti kedua orang buta tersebut, mereka makin keras berseru. Kata mereka, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu mereka pun dihampiri Tuhan Yesus. Mereka pun disembuhkan dari kebutaan. Demikian dengan kita. Marilah menyampaikan pergumulan kita melalui seruan doa kita kepada Tuhan. Bahkan pergumulan dunia ini. Agar kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kita. Bukannya Tuhan tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita, apa yang mengancam kita pada saat ini. Apa yang membuat kita semakin susah pada saat ini. Tetapi, seperti nats ini yang mengatakan, seperti Tuhan Yesus yang mempertanyakan kepada kedua orang buta tersebut. Demikian halnya ditanyakan kepada kita sekarang. Dan pada setiap waktu kehidupan kita. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus bertanya kepada kita Bapak Ibu, apa yang kita kehendaki supaya Tuhan Yesus dengan kuasanya perbuat bagi kita? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mintalah apa yang berharga. Jika Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa permintaan kita Bapak Ibu? Apa yang kita minta? Apa jawaban kita atas pertanyaan Yesus tersebut? Jika kita melihat bagaimana jawaban dari kedua orang buta tersebut, mereka tidak meminta agar pekerjaan mereka sebagai pengemis sukses. Tetapi mereka meminta yang lebih berharga daripada itu. Mereka tidak meminta harta kekayaan. Sama halnya seperti Raja Salomo, raja yang berhikmat itu. Tuhan tanyakan kepadanya, apa yang dia minta kepada Tuhan. Raja Salomo tidak meminta harta duniawi atau kejayaan atas kerajaan. Tetapi Raja Salomo meminta agar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan baginya. Demikian halnya dengan kita. Mari meminta yang berharga kepada Tuhan. Sungguh Tuhan sudah memberikan yang paling berharga bagi kita, yakni keselamatan dari dosa. Atas penebusan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri bagi kita. Bahkan, kehidupan yang kekal sudah diwariskan Tuhan bagi kita.
Lalu apa yang kita minta Bapak Ibu? Sama halnya seperti orang tua yang mewariskan harta kekayaan kepada anak-anaknya. Apalah gunanya kalau anaknya tidak berhikmat? Demikian halnya dengan kita. Mari menjawab apa yang dipertanyakan oleh Tuhan atas kita. Mari kita jawab dengan meminta apa yang perlu bagi kita. Sebab kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan orang-orang yang berhikmat dan diberikan pengetahuan kepintaran itu. Seperti Aristoteles, Pythagoras, Thomas Alva Edison, dan banyak lainnya. Berapa royalti yang mereka terima ketika hikmat itu, pengetahuan itu, kepintaran itu sudah Tuhan berikan kepada mereka. Demikian halnya kita menjawab pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah hikmat bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan apa yang perlu. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan yang paling berharga di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari memakai berkat yang daripada Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Setelah Yesus menyembuhkan kebutaan dari kedua orang buta tersebut, mereka segera mengikut Yesus. Mengikut Yesus dalam hal ini, turut akan Yesus. Atau bisa dikatakan menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus. Demikian halnya dengan kita Bapak Ibu. Janganlah seperti orang yang rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan pada masa-masa kesusahannya. Namun ketika dia sukses, dia diberkati oleh Tuhan, lalu dia tidak memiliki waktu lagi untuk memuji Tuhan. Tetapi kita dimintakan sama seperti kedua orang buta ini. Ketika mereka sudah memperoleh kesembuhan, memperoleh berkat kesembuhan itu, mereka segera mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus. Saudara-saudara, mereka sembuh dengan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan pada nas firman Tuhan yang tertulis pada Perjanjian Baru, ketika Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan. Kedua orang ini adalah orang yang percaya. Tetapi ketika Yesus memberkati mereka, mereka tidak hanya percaya, tetapi menjadi pengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalah artinya ketika kita menjadi seorang yang percaya tapi tidak menjadi pengikut Yesus? Apalah artinya ketika kita menjadi seseorang yang dikatakan orang Kristen, tetapi kita mengikut Allah yang lain, tetapi kita tidak turut apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, dan tidak mau hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah percaya, kita akan berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan menjawab doa-doa kita seturut dengan kehendak Tuhan pada waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Setelahnya, teruslah berdoa, berseru kepada Tuhan. Lalu, teruslah setia mengikut Tuhan. Semakin diberkati, semakin melayani. Semakin diberkati, semakin giat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti pada masa susah,
maupun pada masa sukacita, untuk berseru, berdoa, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti nama minggu kita pada saat ini disebut Minggu Eksaudi, yang berarti dengar dan jawablah seruanku. Seperti kedua orang buta tersebut, mereka percaya, mereka berseru, Tuhan mendengarkannya, dan Tuhan menjawabnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu ini mengatakan, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ketika kedua orang buta tersebut percaya, maka Tuhan mendengarkan seruan mereka, doa mereka, permohonan mereka Tuhan jawab. Mari kita juga berdoa, memohon, berseru kepada Tuhan melalui doa dan pujian kita. Tuhan akan menjawab pada waktu Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kiranya kasih Tuhan menjawab seluruh doa-doa, seruan dan pujian orang percaya. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan, buat kasih setiamu, buat penyertaan Tuhan. Hingga saat ini, kami merasakan bahwa Tuhan dekat. Kami merasakan bahwasanya Tuhan ada untuk senantiasa bertanya kepada kami, apa yang Engkau kehendaki aku perbuat bagimu. Biarlah kiranya Tuhan, melalui doa ini, kami memohon bagi Tuhan, agar kiranya Tuhan menunjukkan kuasa-Mu pada situasi kami pada saat ini, pada situasi dunia pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan yang penuh kemuliaan itu untuk memberikan apa yang terbaik bagi orang-orang yang Tuhan kasihi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Dengarkanlah seruan kami. Kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.